ternyata doa para malaikat, doa ikan-ikan ini semua untuk orang yang hadir majlis taklim, yang isinya dua, minta ampunan dan minta rahmat. Ternyata ini dua syarat untuk masuk surga. Jadi seorang tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan agar setiap hari dimanapun kita berada, duduk di rumah, naik kendaraan, sedang nyantai di mana, pokoknya jangan lepas lidah kita ini dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sendiri yang sudah jelas diampuni dosanya, sudah jelas diampuni dosanya, dan juga sudah jelas dijamin surganya, masih Rasulullah SAW memastikan bahwa wallahi inni la astaghfirullah bil yaumi atamarrah. Demi Allah, aku setiap hari selalu membaca istighfar minimal 100 kali. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, minimal 70 kali. Bapak Ibu rahimakumullah, baca istighfar. Pendek sekali, astaghfirullahalazim. 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 Benar. Bahkan kalau sempat Bapak Ibu rahimakumullah, ikutkan dengan nafas kita. Misalnya ditarik nafas, astaghfirullahalazim. Tarik nafas lagi, astaghfirullahalazim. Itu benar-benar melegakan hati kita. Rasa stres, galau, sedih akan hilang. Obat segala penyakit. Benar. Coba buktikan. Bapak Ibu tarik nafas, lalu ketika melepaskannya baca astagfirullah. Itu benar-benar menenangkan hati. Karena semakin dosa kita kehapus, semakin kita tenang. Semakin kita tenang. Yang membuat hati gelisah, yang membuat pikiran kalut, yang membuat kehidupan kita kacau, itu semua karena dosa. Dosa kerakusan, dosa sakit hati, dosa kebencian, dosa dengki, dosa macam-macam. Dosa tidak jujur, berbohong, itu semua akan menyebabkan hati kita kacau. Orang tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya ketika hidupnya hanya pindah dari dosa ke dosa. Makanya minta ampun kepada Allah adalah merupakan persyaratan utama bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita menyempatkan diri hadir majlis taklim tanpa capek-capek, kita langsung otomatis dapat ilmu, di saat yang sama dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena yang membacakan istighfar malaikat, jumlahnya banyak, sampai dikatakan jumlah malaikat yang hadir lebih banyak daripada manusia yang hadir dalam majlis taklim itu. Karena sampai mencapai langit dunia. Juga Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sempat Bapak Ibu nanti buka dunia ikan ya di YouTube, cari tentang ikan-ikan di laut. Bapak Ibu akan menemukan barisan ikan yang begitu bermiliar-miliar, bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil sekali. Itu berbaris dengan rapi Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita baca istighfar, sejumlah ikan di laut, gigi kita sudah copot, itu belum selesai. Tapi kalau hadir majlis taklim, maka semua ikan di laut membacakan istighfar. Masya Allah, dengan mudah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa akan melimpahkan rahmat kepada kita. Dari mana? Doa para malaikat. Allahumma gfir lahum warhamhum. Doa ikan-ikan juga Allah akan memberikan rahmat. Ini juga termasuk syarat untuk masuk surga. Tidak mungkin seorang masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan contoh sebuah kisah. Bahwa kata Nabi, kana ahadun man qablakum. Ada seorang sebelum kalian. Jadi cerita Nabi kepada para sahabat. Jadi generasi sebelum sahabat ada seorang contoh. Kata Nabi, min Bani Israel. Dia dari kalangan Bani Israel. Abadallah sab'ina sana. Orang ini beribadah kepada Allah selama 70 tahun.
dia di sebuah tempat, yassarallahu lahu ta'amahu wa syarabah. Allah memudahkan baginya kebutuhan pokoknya. Tiba-tiba makanan datang sendiri, minuman datang sendiri. Dia hanya beribadah saja 24 jam. Dia tidur capek sebentar, bangun lagi, ibadah lagi. 24 jam. Selama 70 tahun. Belum pernah berbuat maksiat. Perhatikan, belum pernah berbuat maksiat. Apa kata Nabi? Nanti di hari kiamat, orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah bertanya, bima tadkhulul jannah ya fulan? Dengan apa kau masuk surga? Dengan pede dia menjawab, percaya diri dia. Adkhulul jannata bi'amali ya Rabb. Aku akan masuk surga dengan amalku ya Allah. Abadtuka sab'ina sanah. Aku telah beribadah kepadamu selama 70 tahun. Walam a'sika. Belum pernah aku berbuat maksiat kepadamu. Langsung Allah perintahkan para malaikat, kumpulkan semua amalnya. Selama 70 tahun. Wada'uha fi kafah. Letakkan di timbangan. Wa khudh ni'matal basar. Kata Allah, ambil satu nikmat mata. Satu saja. Jangan dua. Satu. Wada'uha fi kafah. Letakkan di timbangan sebelahnya. Mana lebih berat? Fatarajjahatil ain. Kata Nabi, ketika ditimbang, ternyata masih lebih berat nikmat mata. Langsung Allah berfirman, udkhulin nar. Masuklah kamu neraka. Mengapa? Amalmu belum sanggup membalas satu nikmat mata. Langsung ini hamba nangis. Ya Rabb, ya Allah, adkhulul jannata bi rahmatika ya Allah. Aku masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Maka langsung Allah segera mengampuninya dan memasukkan dia ke surga. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini amal 24 jam. Belum pernah berbuat maksiat. Belum sanggup menandingi nikmat mata. Satu saja. Belum satunya lagi. Belum jantung. Belum ginjal. Berapa kita? Bapak Ibu rahimakumullah. Terlalu besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita harapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua insyaAllah masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.